Oke, halo, berjumpa lagi dengan channel Pawang Matematika. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat program di Python menggunakan while loop, yaitu programnya untuk mengecek apakah nomor yang kita input itu bilangan palindrom atau bukan. Bilangan palindrom itu adalah bilangan yang dari kiri maupun dari kanan itu dibaca sama. Contohnya 11 itu dari kiri, 11 dari kanan juga 11, atau 121 dari kiri maupun dari kanan 121 ya. Atau kalau bukan bilangan, misalkan angka, itu adalah kayak civic dibaca dari kiri civic, dari kanan juga civic, misalkan untuk kata ya, palindrom word, palindrom number. Nah, di sini saya akan coba membuat program palindrom number checker untuk mengecek bilangan yang kita input palindrom atau bukan dengan menggunakan Python dengan metode while loop. Oke, pertama saya akan buat dulu input function dengan input function ya, untuk menyimpan informasi dari si user. Number, katakanlah n, ini adalah number ya. N ini sebuah variable untuk menyimpan number dari si user. Saya gunakan input function, dalamnya adalah masukkan nomornya. Oke. Jadi n ini akan menyimpan angka dari si user, masukkan nomornya. Di sini by default atau bawaannya itu input function itu tipe datanya adalah string atau teks. Padahal inilah nomor ya. Jadi saya harus mengkonversi dengan menambahkan int, kepanjangan dari integer. Nah, integer ini adalah untuk bilangan yang kita gunakan tipe datanya integer, bilangan bulat. Oke, udah kita simpan di variable n. Sekarang kita akan simpan nomor yang tadi dengan original ya. Nomor aslinya kita simpan. Katakanlah ini adalah n. Oke, inilah n. Nomor yang tadi itu n, saya simpan di O juga. Dan saya akan tambahkan di sini kebalikannya. Angka kebalikannya itu katakan tadi 1, 2, 3 misalkan. Kalau dibalik 3, 2, 1 kan. Nah, ini akan kita simpan di kebalikannya, atau K, saya namain K ya. Jadi K-nya untuk yang pertama karena belum ada, yaitu 0. Oke, jadi N ini nomor yang kita input dari user. Kemudian O original, kita simpan di original N tadi, atau di copy gitu ya. K itu kebalikannya dari angka tadi. Nah, itu variabel yang kita buat. Kemudian kita akan gunakan while loop, while n yang si user input itu di atas 0, dengan kata lain positif yang diinputnya kan ya, maka akan dieksekusi lah di badan si while ini. Apa aja di badan si while ini? Pertama, idenya adalah ketika ada angka yang diinput 789 misalkan, kita akan langsung untuk membalikannya itu adalah ambil 9-nya kan. Untuk mengambil 9 itu mengambil satuannya kan, digit satuannya. Atau kalau kita pakai modulus function itu adalah katakan sisanya. Jadi n yang diinput itu modulo simbolnya persen 10. Nah, artinya sisa kalau dibagi 10 bilangan tadi itu berapa ya? Selalu digit satuannya kan. 789 bagi 10 sisanya 9 ya. 781 misalkan sisanya 1. Oke. Kemudian setelah disimpan di variabel sisa kita akan membalikannya ya, yaitu K, kebalikannya. K itu apa? K yang tadi kita kaliin dengan 0. Kaliin dengan 10. Kaliin dengan 10 ditambah dengan sisa. Oke. Jadi K itu kebalikannya. Kebalikan dikali 10. Tadi kan 0 kebalikannya ya. 0 kali 10 0 ditambah sisa. Oke, nanti lebih jelasnya dengan angka langsung ya. Tugas berikutnya adalah ada namanya ya, nomor. Nomor yang tadi itu kita akan remove, hilangkan digit satuannya sehingga memendek terus bilangannya. 789 787 terus. Jadi digit satunya kita remove, kita hilangkan terus dengan cara floor. Artinya apa? Saya kasih 2. Nah, kalau kebalik. Kalau membagi dengan double slash di sini,
itu artinya dia membagi hasilnya itu bilangan bulat. 10 bagi 3 itu kan 3 koma ya. Tapi dengan double slice ini hasilnya 3. Oke, jadi bilangan bulat. Bilangan bulat hasilnya ya, dibulatkan gitu ya. Dibulatkan 3 koma ke bawah, jadi 3 gitu. Hasilnya ada 3, bukan jadi 4 ya, jadi 3. Itu floor. Nah, setelah 3 tugas ini selesai, baru kita bikin kondisi untuk memberi keputusan ya. Keputusannya apa nih? Palindrom atau bukan? Oke, nah kita bandingkan berarti sekarang originalnya. Oke, pakai double karena sebagai comparison ya, perbandingan apakah benar original dengan kebalikannya. Gitu. Jika original sama dengan kebalikannya misalkan ya, maka print, nanti cetak palindrom. Oke, palindrom. Kemudian kalau enggak gimana? Nah, kalau selain itu saya tambahkan else di sini. Jangan lupa titik 2-nya. Printnya apa? Berarti di sini bukan palindrom. Bukan palindrom. Oke, cek lagi. Kita apakah ada yang salah, karena kadang kita salah spellingnya ya. Python ini sensitif. Kita tes dulu aja biar tahu salah tidaknya. Oke, masukkan nomornya. Katakanlah 11. Palindrom. Oke, 11 ini adalah palindrom. Kemudian saya masukkan 12. Oke, bukan palindrom. Coba yang lain lagi. Katakanlah yang lebih besar lagi, 1, 2, 3, 21. Palindrom. Dari kiri dari kanan sama ya. Oke, sudah jadi. Nah, bagaimana logikanya ini ya dalam matematika dan logika di programan ini? Saya akan coba bahas dengan slide di sini. Jadi tadi itu ada 3 variabel ya. Jadi tadi ada sisa ya. Di sini ada sisa. Itu adalah number modulus 10. Kemudian ada kebalikannya, kebalikan dikali 0 ditambah sisa. Kemudian ada lagi number double bagi gini ya, double slice 10. Apa yang terjadi dengan nomor-nomor ini ya? Ketika kita misalkan saya contohkan ya, 789. Nah, bagaimana kerjanya 3 item ini? Pertama, untuk sisa berarti S ya, untuk K dan untuk N yang ini ya. Untuk sisa berarti si ini 789 ini akan dibagi dengan 10, ya kan? Berarti ini sisanya kan 9. Oke, 78,9. Jadi ada sisa 9. Nah, jadi si S-nya itu di sini adalah 9. Oke, jadi sisanya 9. Nah, bagaimana dengan K? 9 ini akan masuk ke K. Berarti di sini K-nya dikali 0 dulu. 0, ini kali 10. 0 kan initial value-nya 0 dikali 10 ditambah sisanya tadi 9 ya. Maka 0 kali 10, 0 tambah 9 berarti 9. Nah, di variabel K itu 9. Oke. Kemudian di N-nya itu karena tadi 789, kalau dibagi dengan 10, maka bilangan bulatnya adalah 78. Oke, komanya dihilangkan. Jadi loop kedua, iteration yang kedua ya, untuk while ini angkanya bukan 789 tapi 78 sekarang. Sama seperti tadi ya, ada S, ada K, ada N. Nah, di S ini 78 dibagi dengan 10, sisanya berapa? Sisanya adalah 8. Oke, 8. Untuk K-nya gimana nih? Tadi K-nya adalah 9 ya, ingat. 9 dikali 10 90 ditambah sisa sekarang 8. Berarti ini 98. Nah, sekarang 98 ya, kebalikannya itu. N-nya gimana? 78 dibagi dengan 10. Bulatnya berapa? 7,8 kan ya. Kita bulatin jadi 7. Di sini floor ya, bukan dibulatkan jadi 8. Oke, floor. The biggest integer ya, bilangan bulat terbesarnya.
Nah sekarang 7. Oke, sekarang tadi 789, sekarang 78, dan terakhir 7 sekarang. Bagaimana dengan SK sama N nya? Oke, 7 modulo 10 berapa? Sisanya 7 ya. 7 dibagi 10, 0, sisanya 7. Kemudian kebalikannya gimana? Tadi kebalikannya ingat 98 terakhir ya. Ini akan dikalikan dengan 10. 980 ditambah sisa sekarang tadi berapa? Terbaru 7 ya. Jadi 987 di sini. Nah, N-nya apa nih? N-nya kan 7 ya. 7 dibagi 10. Oke, di sini akan bulatnya kan 0, ya. Ya 0 dibulatinnya karena di sini double slash. Bilangan bulatnya 0. Jadi sudah habis berarti. Iterasinya cuma 3 aja. Sehingga didapat K-nya di sini yang terakhir itu adalah 987. Jadi ketika 789 untuk yang O-nya, di O adalah 789, maka di K-nya adalah kebalikannya 987. Inilah hasilnya. Sehingga di sini bukan palindrom. Oke, begitupun terus untuk angka-angka yang lainnya. Dan ini variabel sifatnya adalah menyimpan nilai. Jadi kalau dia akan mereplace ya. Tadi 9 dihapus jadi 98. 98 dihapus jadi 987. Selalu diganti angkanya, bukan jadi berjejer ya. Gitu. Begitupun S ya. 8 ganti lagi jadi 7. Cuma satu kalau variabel. Oke, begitulah penjelasan tentang bagaimana membuat palindrome number di Python. Oke, jika ada yang masih bingung silahkan tulis di kolom komentar ataupun yang lainnya. Oke, silahkan dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.